Halo kosan, selamat datang di videoku kembali. Kali ini dalam videoku kita akan membahas ya mengenai pertanyaan seputar magang atau PKL yang biasa ditanyakan di hotel ya. Terlebih di bagian food and beverage service ataupun produk. Simak terus sampai selesai. Jadi yang pertama adalah jam kerja ya. Biasanya jam kerja itu akan ditanyakan oleh HRD maupun F&B manager yang ada di sana. Apakah kalian oke dengan pekerjaan yang shift-shiftan? Apakah kalian oke dengan misalkan diminta masuk shift malam kalau yang cowok? Apakah kalian oke juga misalkan jam kerja hotel kalian ini dari subuh sudah beroperasi? Apakah kalian kalau subuh-subuh mau nggak berangkat? Jadi biasanya ada kondisi-kondisi di mana hotel ini langsung gamblang ya menanyakan apakah kalian oke dengan sistem hotel yang ada. Yang kedua biasanya yang ditanyakan adalah barang-barang apa ataupun bahan-bahan apa yang tipe-tipe first in first out. Jadi barang yang masuknya cepat, keluarnya juga cepat. Nah, jadi barang-barang jenis ini kalian harus tahu ya. Yang ketiga yang biasa ditanyakan kalau di bidang food and beverage product, kalian kalau magang di kitchen ataupun di pastry, kalian akan ditanyakan ini gamblangnya ya, basic saus, terus jenis-jenis potongan, bumbu-bumbu. Jadi knowledge seputar di bidang ini ya, di bidang produk yang kalian ketahui itu biasanya ditanyain. Jadi kalian kalau bisa pelajari dulu ya, jangan sampai kalian waktu mau magang bingung dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang keempat biasanya ditanyakan juga ya, pernah masak apa aja kalau kalian ada mau magang di kitchen ataupun di pastry. Kalian pernah buat roti apa, masak apa aja. Terus kalian misalkan pernah masak nih sop ayam. Nah, terus ditanyain bahan-bahannya apa aja, terus cara buatnya gimana. Biasanya nanti akan ditanyain ingredients-nya juga seperti itu ya. Yang kelima, biasanya ini sesuatu kondisi yang ditanyakan juga ya, yaitu bagaimana responmu ya apabila kamu bertemu dengan senior yang keras. Apalagi kalau di kitchen atau di food and beverage product, kadang kan kita pernah nonton MasterChef ya ataupun Hell Kitchen ya, itu memang kadang terjadi ya di dunia kitchen profesional itu, kita dimarahin, kita dimaki, walaupun secara tidak langsung ya itu untuk memberi kita arahan. Tapi kalian oke nggak kalau kalian menemukan atasan yang keras? Apakah kalian mau berjuang atau enggak? Biasanya sama pihak ARD atau pihak food and beverage manager, F&B manager ini ditanyain. Nah, kalau kalian oke ya mungkin kalian akan diterima di situ. Kalau misal enggak ya mungkin kalian bisa cari hotel lain. Yang keenam biasanya ini ditanyakan juga ya, yaitu pernah casual di mana. Nah, casual itu udah aku jelasin ya. Casual itu kerja part-time lepas, tidak terikat di hotel, hanya panggilan saja saat hotel membutuhkan. Biasanya ini ditanyain ya, kalian pernah casual bagian apa aja, misal housekeeping, kitchen, FO, ataupun apapun itulah biasanya akan ditanyain. Nah, jadi nilai plus apabila kalian pernah melakukan casual. Karena kalau kalian casual berarti kalian kan pernah mencoba industri hotel. Jadi kalian akan tahu gambaran, oh ini hotel itu seperti ini. Yang ketujuh juga yang ditanyakan itu ada juga yang nanyain ini ya. Jadi tidak semuanya nanyain, tapi ada juga yang nanyain hal ini, yaitu basic atau metode pemasakan telur. Jadi biasanya hal ini ditanyain ya. Jadi contoh jenis-jenis kalau customer minta atau tamu itu minta dibuatin apa, misal scramble, terus atau telur rebus. Terus juga ditanyain kalau misalkan telur rebus itu digodok atau direbus itu berapa lama sampai matang. Nah, itu kita harus tahu juga ya, supaya ini bisa jadi nilai plus buat kita. Tapi semisalkan nggak tahu, nggak apa-apa, bilang aja, Pak maaf saya kok kurang paham ya. Nah, itu nanti akan jadi pertimbangan hotel juga. Tapi biasanya ini ditanyain. Terus yang kedelapan juga ada yang menanyakan ini ya, pasta itu ada apa aja. Jadi tidak semuanya sih. Jadi pertanyaan ini nggak semuanya nanyain. Kadang ada juga yang nggak nanyain, tapi ada juga yang nanyain ya, pasta itu ada apa aja. Jadi penting ya, kalian sebelum interview magang belajar dulu, terlebih di hotel berbintang 5 atau berbintang 4. Yang kesembilan ini juga biasa ditanyakan ya, yaitu fungsi-fungsi alat. Nah, jadi kalian masuk ke hotel itu juga paling tidak harus tahu ya fungsi-fungsi alatnya itu apa aja. Misalkan plate,
dinner spoon atau gimana, itu kita harus tahu ya di F&B. Kalau kalian di kitchen, kalian juga harus tahu penggunaan microwave itu gimana, fungsinya apa, ataupun yang lain-lain ya, mixer seperti itu. Kalian paling tidak ada gambaran nih, oh ini fungsinya ini. Nah itu akan jadi nilai plus ya. Yang ke-10 ini juga biasa ditanyain, kadang juga nggak ditanyain ya. Tapi kalau ditanyain, semoga bisa jawab. Yaitu adalah macam-macam makanan steak ya. Jadi steak itu ada apa aja, terus tingkat kematangannya ada apa aja, ada medium, ada well done. Kalian kalau bisa jabarin aja, walaupun kalian nggak begitu paham, tapi paling nggak kalian bisa jelasin, oh ininya. Nah itu nanti juga akan jadi nilai plus tentunya buat kalian. Terus yang ke-11 biasanya juga ditanyain ya hal ini ya. Jadi kalau bisa kalian sebelum interview magang, kalian ketahui dulu ya, ini hotel itu jenis apa, bintang berapa, terus kelebihannya apa. Jadi biasanya apa yang kalian ketahui tentang hotel ini. Nah kalau kalian wah nggak tahu apa-apa, itu kayaknya kurang bagus ya. Tapi kalau bisa kalian jawab, oh hotel ini saya dengar, saya temukan di internet, pelayanannya nomor 1 di Jogja, terus pastry-nya juga memiliki keunggulan-keunggulan, harga kompetitif dan lain-lain ya. Tentu kalian kalau bisa tahu ya tentang hotel yang mau kalian magangin ini seperti apa kelebihannya, apa juga yang menjadi keunggulannya. Terus yang ke-12 kadang terjadi juga ya, tes speaking pakai bahasa Inggris. Jadi biasanya dia akan tanya nih, apakah kamu bisa pakai bahasa Inggris, seberapa kemampuanmu dalam berbahasa Inggris ya. Misal kamu jawab saya cukup bisa, biasanya nanti dia akan melanjutkan dengan speaking English ya. Hal ini nggak usah ditakutin banget, karena biasalah ya, namanya juga HRD ataupun F&B manager ingin mengetahui ya sejauh mana skill yang kamu miliki. Yang ke-13 ini mungkin aku kasih tahu kondisi-kondisi apa yang ada ya. Jadi nanti akan ada pertanyaan, itu bisa jadi kalian kalau mau magang itu pertanyaan itu bisa jadi ada 2 ya yang menginterview ya. Yaitu kalian pertama interview dengan HRD, yang kedua kalian bisa dengan F&B manager. Biasanya kalau dengan HRD itu pertanyaan-pertanyaan umum ya, seputaran motivasi, perkenalan, kuliahnya jurusan apa, terus kok bisa kuliah di hotel ataupun bisa memilih hotel ini kenapa, terus motivasi hidupnya apa, terus bisa bahasa Inggris nggak. Biasanya HRD akan menanyakan hal-hal seperti ini. Kalau F&B manager atau nanti supervisor biasanya akan lebih menanyakan tentang lapangan, pernah casual nggak, pernah kerja apa ataupun pernah masa apa. Biasanya seperti itu sih. Oke, itu tadi adalah 13 pertanyaan yang mungkin bisa jadi referensi buat kalian yang mau magang di F&B ya, baik itu di kitchen, pastry maupun di resto. Nanti next time apabila kalian membutuhkan, aku akan juga interview orang-orang yang langsung di bidangnya ya. Jadi dia pernah magang di bidang ini, dapat pertanyaan ini. Misal di kitchen, aku akan hadirin orangnya sebagai narasumber. Kalau kalian mau, jangan lupa tulis kolom komentar. Nanti aku akan atur jadwal untuk buat video bersama narasumber. Jangan lupa kalau kalian butuh info tentang perhotelan atau dunia pariwisata, subscribe channel ini serta share ya, supaya makin banyak temenmu yang tahu. Dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Dadah.